Sebenarnya, gimana ya, berasa ada yang kurang sih kalau misalnya ada perayaan tertentu yang harusnya didatengin sama sekeluarga rame-rame, terus, tiba-tiba di momen itu ada yang kurang gitu, apalagi nyokap kan, karena nyokap tuh penting banget gitu, berantakan banget sih di rumah. Cuman kalau nggak ada nyokap, apalagi sosok gitu yang hilang di bulan Ramadan pasti bakal kerasa banget efeknya. Apalagi waktu pas kita sesimpel kita buka bareng-bareng, gue akan sedih dan kecewa ketika gue nggak bisa merayakan hari raya tanpa nyokap gue. Terima kasih dan maaf. Hani cuma pengen bilang Mami keren banget dan suatu saat nanti Hani pengen kayak Mami. Gue tuh selalu tidur di samping nyokap gue gitu. Mungkin waktu itu kayak lebih nurut lagi ke kata-kata mereka, kayak lu nggak harus ngelakuin itu gitu. Itu yang bikin mereka kecewa sama gue. Kalau misalkan aduh nyokap gue nggak ada sih, gue maaf, kakak belum jadi anak yang baik. Dekat banget, sedekat itu. Gue deket banget sama nyokap gue. oh, deket banget dong. Nggak deket-deket banget sih, gue cuek sih orangnya. Cuma gue sayang. Dekat banget, kita kayak best friend. Kayak cerita tentang cowok pun ke nyokap. Bahkan sama mama tuh kadang ngomongnya juga kayak, mah aku atau kayak kita manggil kayak temen aja gitu, nggak berasa kayak panggilan sama orang tua. Justru menurut aku itu bonding yang seharusnya. Mungkin ini pinternya nyokap gue kali ya. Jadi dia tuh memposisikan diri sebagai teman gue. Jadi kalau cerita dia pasti ngomong gue loh, biar gue seterbuka itu gitu. Terus tiap gue cerita dia seantusias itu dengerin, kayak jadi gue punya temen nih di rumah gitu. Jadi biar dia ngerasa Hani jangan cerita sama yang lain, sama gue aja. Ngecewain nyokap gue pernah. Pernah sih waktu itu. Gue ngecewain, kayaknya nyokap gue kecewa pas saat gue berantem sama bokap gue. Mungkin waktu itu kayak lebih nurut lagi ke kata-kata mereka, kayak lu nggak harus ngelakuin itu gitu. Itu yang bikin mereka kecewa sama gue. Bersyukurnya gue kayaknya bandel gue nggak sampai rumah sih. Jadi gue nggak terlalu Ini tuh harus kayak gini, ini tuh harus kayak gitu. Sebenarnya gue sebagai anaknya tuh gue risih banget gitu, tapi sekarang karena gue udah dewasa kali ya, terus gue ngerasain kayak, oh iya bener nyokap gue dulu tuh bawel gini-gini, harus gini-gini. Ternyata itu tuh bener banget gitu. Nah, pernah. Jadi waktu itu ini nggak fatal, cuman kayak tahu gitu gue nggak usah bohong gitu. Jadi gue pengen main, dilarang, terus gue alasannya enggak, ini mau ngerjain tugas gitu. Maghrib gue cabut, pulang tengah malam, ternyata gue kecelakaan. Iya, karena aku takut jatuhin ekspektasi dia, atau aku takut tidak sesuai sama apa yang ada di ekspektasi dia. Jadi sebenarnya itu nggak baik ya, karena itu jadi limit diri aku sendiri. Aku jadi nggak ngehargain diri aku sendiri gitu. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita berusaha terus, maksimalkan terus supaya ngebikin orang tua senang, insya Allah sih di jalannya. Gue nggak akan mau bohong, dan pas nyokap gue ngelarang gue nggak akan pergi sih. Soalnya gue tuh yang cinta banget sama diri gue sendiri, badan, muka tuh gue nggak mau ada yang lecet sedikit pun. Pas kejadian kecelakaan itu muka gue bengap sebelah, itu yang rasanya kayak aduh muka gue gitu. Jadi agak menyesal. Sejauh ini mama tuh orang yang jarang marah banget. Dia lebih ke yang kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan, kita kebiasaan untuk kita breakthrough itu apa aja problemnya, kita cabut akarnya, jadi masalahnya cepat selesai. Itu bukan diselesaikan dengan cara marah atau dari emosi gitu. Jadinya aku lebih ke amazed sih sama cara dia mendidik anak-anaknya gitu. Mungkin kalau untuk yang dibilang rasa kecewa, balik ke sikap akunya gitu, yang kadang justru malah apaan sih kok mama kayak gini, ini kayak gini. Padahal sebenarnya yang dilakuin itu untuk mendidik anak-anaknya dengan cara yang lebih bijak dan dengan cara yang baik gitu. Peduli dia orangnya, peduli banget sama lingkungan, bahkan sama anak-anaknya. Dia menghargai little things, dan dia kayak suka sama hal-hal kecil yang bikin itu justru jadi lebih happy. Sama orang tua, spend time sama orang tua tuh menurut aku kayak quality time banget. Jadi sebisa mungkin
sekarang ini tuh selalu spend time banget sama mereka. Iya, kalau hari biasa kan kita makan ya udah makan aja, kalau lapar makan gitu. Cuman karena bulan puasa yang harus banget wajib makan bareng. Terus juga yang gue lihat tuh kalau kita mau sahur, gue udah lihat dari malam tuh udah heboh sendiri. Terus dapur udah berisik banget segala macem, kayak bangunin semua. Jadi dia lebih berperan banget gitu loh, kayak anak-anaknya harus makan dulu baru dia gitu. Terus buka puasa pun juga sama, kayak yang penting anaknya dulu makan baru dia. Gue tuh kadang-kadang kalau mengungkapkan sesuatu ke keluarga gitu gue susah. Jadi untuk mengungkapkan dengan kata susah, tapi kalau tindakan gue bisa. Kan yang dia tahu tuh gue males banget ya. Terus pas tiba-tiba gue bikinin dia kopi kayak, ini buat mami gitu. Tapi mukanya kayak sumringah banget gitu. Terus kayak yang gengsian, iya buat mami, sambil gitu. Gue mau minta maaf sama nyokap gue. Kayaknya gue selama gue hidup 23 tahun ini gue terlalu banyak ngecewain dia. Terus abis itu gue juga mungkin terlalu banyak ngelawan, apalagi kata-kata kasar yang mungkin gue lontarkan saat gue lagi marah. Semoga nyokap gue bisa terus bahagia dengan semua usaha gue, dan bisa support gue terus ke depannya. Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan di bulan puasa kayak gini, paling gue kayak Nggak ada duanya kita berdua, jadi kayak dia keras, gue keras, itu sih. Kayak pemarah deh. Jadi kita berdua tuh perfeksionis banget. Iya sih, peduli sama nggak pernah nyerah gitu. Selalu ngelihat kegagalan-kegagalan itu sebagai satu sisi dari kita yang buat kita tuh jadi belajar gitu. Terus juga peduli sama orang-orang lain. Setiap ada yang nggak sesuai pasti kita marah. Kayak misalnya bokap gue atau adik gue yang berantakan lah atau apa, pasti kita yang kayak tim aja marahin gitu. Mama tuh orang yang baik banget, dia penyayang banget sama anak-anaknya. Dia kayaknya yang paling terdepan ya kalau anaknya nangis, sedih, dia selalu support kita sih. Aku sayang banget sama dia, selalu support apapun yang aku lakuin. Bahkan itu kalau misalkan hal-hal kecil aja dia support aku apapun itu. Makanya aku bersyukur banget punya sosok ibu yang suportif banget sama apa yang aku lakuin. Apalagi content creator kayak gini, justru dia malah yang melek ya, dan malah yang support. Karena dia bilang di masa-masa kayak gini tuh sosial media tuh justru yang megang potensial paling tinggi. Justru kalau misalkan udah ada anaknya yang melek di dunia sosial media ini, justru dia ngerasa kayak oke, ini bisa kita bikin aset dan bisa kita kembangin terus gitu. Yang pastinya jujur, mulai sekarang juga aku juga mau belajar untuk selalu jujur apapun itu, transparan sama orang tua sih penting banget. Nggak perlu terus-terusan kepatok sama ekspektasi yang tinggi. Kita harus realita aja, realistis sama hal-hal, karena itu yang bikin kita jadi belajar sih. cita-cita gue itu mau berangkatin nyokap gue haji. Gue pengen bikin coffee shop sendiri, soalnya nyokap gue suka banget sama kopi gitu. Jadi setiap misalnya gue pulang dari mana kayak, Hani nggak beli kopi gitu. Jadi kayak kalau gue punya sendiri pasti lebih Aku pengen belajar masak, karena aku nggak bisa masak kan. Aku bener-bener kayaknya fail banget deh dari masak-masakan, bahkan kayak sesimpel masak nugget kayak gitu aja kan aku suka gosong. Jadi aku pengen banget belajar masak buat mama, pengen belajar gitu. Walaupun aku udah nyoba sih, karena di rumah kan juga rame. Aku sering belajar masak bareng kakak, bareng saudara-saudara aku. Tapi kayak mereka tuh udah downin aku duluan, udah gak usah bantuin daripada makin runyem gitu kan. Aku pengen nunjukin sih aku bisa masak gitu. Untuk jangka panjang pingin banggain mama, aku pingin jadi sosok wanita yang kuat sih, yang bisa berguna juga bagi orang lain gitu, membantu orang-orang. Karena mama juga suka membantu orang-orang gitu, kayak kita suka visit ke panti asuhan, kita suka membantu orang-orang kalau misalkan kita lagi di jalan gitu. Aku pingin jadi sosok yang seperti mama, yang peka sama lingkungan gitu. Terima kasih untuk selalu support aku, apapun itu, kegagalan, keberhasilan, semuanya disupport. Dan gak pernah berhenti untuk selalu ngingetin aku untuk selalu berbuat hal-hal yang baik.
nyokap gue tuh bahwa nggak dengernya itu kekurangan sih, jadi lebih kayak lebihnya gitu. Jadi kalau gue ngomong kan gue harus teriak-teriak, dan itu malah jadi jokesnya di keluarga gue. Ntar kalau misalkan gue lagi ngobrol sama nyokap gue teriak-teriak, nanti abang gue bakal kurang ajar nih anak ngomong sama orang tua keras-keras gitu. Padahal kan nyokap gue nggak denger ya. Dia selalu nasehatin aku buat selalu berbagi, itu doang. Karena kayak what you give is what you get gitu. Jadi udah selalu berbagi aja, kasih kebahagiaan ke orang lain. As simple as senyum aja sama orang lain, senyum sama bapak-bapak tua di jalan, sama pemulung, senyum aja mereka tuh udah bahagia gitu. Jadi hal-hal sederhana yang bikin aku justru jadi kayak, oh ternyata ngasih bahagia itu tuh nggak harus tentang materi ya gitu. Sebenarnya gimana ya, berasa ada yang kurang sih kalau misalnya ada perayaan tertentu yang harusnya didatengin sama sekeluarga rame-rame, terus tiba-tiba di momen itu ada yang kurang gitu, apalagi nyokap kan, karena nyokap tuh penting banget gitu. Pastinya bakal berantakan banget sih di rumah. Cuman kalau nggak ada nyokap sahur atau buka, ketika nanti ada satu yang hilang, apalagi sosok gitu yang hilang di bulan Ramadan, pasti bakal kerasa banget efeknya. Apalagi waktu pas kita sesimpel kita buka bareng-bareng terus jadi kehilangan satu orang tuh pasti berasa banget sih. Kayaknya aku bakalan ngerasa sedih kayak, karena udah kebiasaan spend time Ramadan itu sama keluarga. Gue akan sedih dan kecewa ketika gue nggak bisa merayakan hari raya tanpa nyokap gue. Kalau misalkan aduh nyokap gue nggak ada sih, gue wah sedih sih kayaknya. Terima kasih dan maaf. Maaf, kakak belum jadi anak yang baik. Kita tahu hidup itu gak akan pernah mulus. Jadi gue cuma pengen pesen, jangan capek untuk bernafas sampai lihat gue sukses. Hani cuma pengen bilang Mami keren banget, dan suatu saat nanti Hani pengen kayak Mami. Gue tuh selalu tidur di samping nyokap gue gitu, jadi gue selalu ngeliatin mukanya, gue ciumin, love you lah mah gitu ya. Gue ngomongnya keras karena nyokap gue nggak denger sih ya, makanya gue ngomongnya harus keras gitu.